Oke, assalamualaikum dan sana orang awak dimanapun anda berada. Kembali lagi bersama saya, host yang insya Allah akan menjadi kondang dan fenomenal minimal di Kecamatan Payakumbuh Utara dalam program yang sama Utaki, Otak Terkini Podcast and Review. Sebelum kita bincang-bincang dan kita kenalkan bintang tamu, kita lihat dulu video berikut ini. AKP Yunedi Kainer, Kasat Lantas Polres Payakumbuh, Polda Sumatera Barat. Selamat datang di Kampung Tertib Lalu Lintas di Kelurahan Balai Jariang, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk tertib berlalu lintas, menjaga keselamatan berlalu lintas. Kita jadikan kampung kita ini masyarakatnya sadar berlalu lintas. Salam presisi. Oke, dan sana barusan sudah lihat video yang kita tonton rame-rame. Mari kita kenalkan bintang tamu kita pada hari ini. Spesial sekali. Ada bapak-bapak pakai seragam, bikin saya merinding sekali. Dan Novan lagi ini ya, Bang Novan lagi. Kita kenalkan dulu Pak Yunedi. Ini saya panggil abang, bapak atau gimana nih bang? Abang boleh. Abang boleh ya, biar makin akrab, akrab aja kita ya. Mudah-mudahan kita makin akrab, besok saya aman-aman saja ya. Oke. Bang Yunedi sebagai apa di satuan ini bang? Terima kasih, kita sebagai Kasat Lantas Polres Payakumbuh. Oh, Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Payakumbuh. Oke, nah Abang Novan, ini apalagi ini kemarin sudah diundang menjadi Duta Sampah, Duta Zero Waste ya? Duta Zero Waste. Duta Zero biar, Waste. biar lebih kerennya, Ya, Duta Zero Waste. Tokoh masyarakat. Iya. Nah ini sebagai apa duduk di sini? Kenapa saya hadir lagi ya? Kenapa hadir lagi ya? Kayak nggak ada kerjaan lain ya? Terima kasih Bung Rio. Izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Seperti Bang Yunedi juga memperkenalkan diri sebagai Kasat Lantas Polres Kota Payakumbuh. Oke. Pada kesempatan ini kami hadir sebagai pengurus LPM Kelurahan Balai Jariang Ayatabi. Oh, pengurus LPM. Iya, kebetulan kami diamanahkan oleh warga dengan proses pemilihan utusan. Iya. Diamanahkan sebagai wakil ketua LPM Kelurahan Balai Jariang. Wakil ketua ya. Kemudian pada kesempatan ini, awal ini kami juga ingin menyampaikan salam maaf dari Bapak Ketua LPM Kelurahan Balai Jariang, Bapak Dr. Andes Werman, tidak bisa hadir pada kesempatan ini. Oke. Jadi tanpa mengurangi hormat, izinkan kami mewakili Ketua LPM. Nggak apa-apa, kan udah bawa oleh-oleh kan? Iya, siap. Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Oke, kita ke abang nih, Abang Yunedi ini kan. Nih saya dengar ini Balai Jariang ini ya, kelurahannya menjadi kampung lalu lintas. Gimana ini? Kampung tertib lalu lintas, benar bang ya? Betul. Nah ini kenapa bang? Kelurahan Balai Jariang yang dipilih, nggak ada kelurahan yang lain bang? Terima kasih. Jadi kalau kita bicara kelurahan, tentu kelurahan di Payakumbuh cukup banyak. Banyak sekali ya, di 5 kecamatan ya. Pertimbangan aspek dan berbagainya, akhirnya kita memilih Kelurahan Balai Jariang. Nah, kenapa Kelurahan Balai Jariang yang kita pilih? Yang pertama letak ya, Posisinya ya. posisi ada di jalur utama lah, kita bicarakan jalur utama menghubungkan Kota Payakumbuh dengan Kabupaten Tanah Datar, kan demikian. Kemudian sarana dan prasarana, kita lihat di Kelurahan Balai Jariang akses jalan cukup bagus. Kemudian sarana pendukung, kalau kita berbicara lomba tertib lalu lintas di Balai Jariang itu sudah boleh kita katakan lengkap rambu-rambunya. Yang kedua tentu saja peran serta masyarakatnya. Oh, ada masyarakat mendukung atau dipaksa Kapolres ini? Ya, tentu saja dengan dukungan masyarakat. Oh, dukungan masyarakat. Nah, kalau tidak ada dukungan dari masyarakat,
mulai dari bawah kita bilang masyarakat biasa sampai dengan perangkat kelurahan itu mendukung kita. Mendukung ya. Kemudian progres berjalan, kita adakan pertemuan, kita adakan rapat untuk melengkapi kekurangan-kekurangan dari kelurahan kita tersebut untuk kita pilih mewakili Polres Payakumbuh, mewakili Kota Payakumbuh untuk mengikuti lomba kampung tertib lalu lintas. Demikian. Oke, sampai sejauh ini sudah apa yang didapatkan dari Kelurahan Balai Jariang, Bang? Lomba tertib ini apakah sudah nilainya gitu kan? Pakai nilai gitu, Bang? Betul. Atau juara? Betul. Nah, sejauh ini di Balai Jariang itu cuma sekedar lomba tertib atau memang sudah mengikuti kegiatan-kegiatan lain setelah itu? Progres selanjutnya tentu ada penilaian. Ada penilaian, nah itu. Kita sudah dinilai oleh tim dari Polda, dalam hal ini Direktorat Lalu Lintas, Ya. meninjau langsung lokasi. Oh, langsung eksekusi ke lapangan Langsung ya? eksekusi ke lapangan. Nah, kami dari tim Polres dan kelurahan, masyarakat, perangkat kelurahan mendampingi tim penilai. Selesai termen pertama. Selesai termen pertama. Ada berapa koreksi yang harus kita perbaiki. Oh, masih ada ya? Ada kekurangan-kekurangan yang harus kita lengkapi. Oke. Kemudian progres berjalan, alhamdulillah kita dinilai oleh tim dari pusat. Dalam hal ini dari Mabes Polri, Polri. dari Korlantas menilai langsung ke lokasi. Kita sambut dari pemerintah daerah, dari perangkat kelurahan, dari Polres, mendampingi tim penilai. Oke. Kemudian sekarang pertanyaannya, ini pertanyaan nih dari kawan-kawan kita di kelurahan, dari masyarakat, termasuk dari Polres sendiri. Apakah kita juara? Kan demikian? Iya, iya. Tentu namanya perlombaan, tentu kita inginnya juara, kan demikian? Iya. Nah, sampai sekarang alhamdulillah memang secara resmi belum diumumkan. Belum ya? Belum diumumkan secara nasional, belum diumumkan. Tetapi ada poin yang perlu kita garis bawahi dan kita ambil. Iya. Suatu kebanggaan kita di Kelurahan Balai Jariang dinilai oleh tim pusat. Kita mengambilnya poinnya ke sana. Arti kata upaya kita untuk mengajak masyarakat tertib, memperkenalkan kelurahan kita, setidaknya pusat sudah melihat situasi dan kondisi, dan pada waktu itu Pak Nawel cukup lumayan tanggapan dari tim dari pusat ini. Setidaknya kita sudah maju dulu, Bang. Sudah maju ya. Kita memperkenalkan bahwa ada sebuah kampung di Kota Payakumbuh yang patut dinilai oleh pusat Tim sana. pusat, ya. Oke, Bang Novan ini ya. Nah, ini tanggapan Bang Novan dan masyarakat di Balai Jariang ini gimana? Ini merasa bahagia dipilih oleh Polres Payakumbuh atau merasa ini menjadi sebuah kenapa kita ya? Karena kampung kita pernah di zaman jahiliyah dulu. Maaf Bang ya, kampungnya dulu saya sering main di sana waktu sekolah. Tapi bangganya saya sekarang memang terjadi cepat sekali perubahannya ke arah yang lebih baik. Ya. Oke, Bang Novan gimana? Jadi bagi kami di masyarakat Kelurahan Balai Jariang, ini adalah suatu apresiasi, penghargaan bagi kami. Oke. Kenapa kami ditunjuk? Artinya kriterianya sudah terpenuhi dari kebutuhan yang dibutuhkan oleh tim penilai nantinya. Jadi Polres Kota Payakumbuh artinya tidak ujuk-ujuk, karena kita punya banyak teman di Balai Jariang di situ aja. Nah, kami yakin tim dari Satlantas Polres Payakumbuh itu sudah punya penilaian-penilaian awal kenapa Balai Jariang ditetapkan sebagai titik pantau untuk pelaksanaan kegiatan lomba tertib kampung tertib lalu lintas. Jadi bagi kami sendiri pun ketika kami ditunjuk, siapapun didaulat tentu ada punya rasa kebanggaan. Ya, Insya Allah pastilah. kami tidak akan sombong. Warga tidak akan sombong karena alhamdulillah saat ini Kelurahan Balai Jariang sedang pada progres menuju puncak. Ada beberapa kegiatan yang sangat dikolaborasikan dengan kegiatan ini seperti Balai Barajanya di Karang Taruna Berarti Sematun. Polres Payakumbuh ikut aktif ya di sana ya, mendukung ya? Ikut aktif ya. Jadi
memang ada semacam kemitraan, kolaborasi kegiatan antara Polres Kota Payakumbuh dengan Karang Taruna Sopan Santun di Balai Baraja, yaitu mengedukasi, ya, edukasi kepada masyarakat dan anak-anak. Oke. Beruntungnya bagi kami itu yang jelas pemberdayaan masyarakatnya timbul dengan adanya penilaian-penilaian, apakah itu penilaian Karang Taruna sebelum ini, kemudian dilanjutkan dengan penilaian kampung tertib lalu lintas, pemberdayaan di masyarakat lebih meningkat. Oke. Nah, kembali ke Abang Yunaldi ini sebagai kasat ya. Ini ketika baru-baru masuk ini, apakah semudah itu masuk, Bang? Apakah ada tantangan atau ketakutan dari masyarakat ya? Ini maaf kata Bang ya, kalau dari aparat apalagi kepolisian ini orang-orang pasti kalau ketemu deg-degan langsung kan, padahal nggak jatuh cinta ya. Oke Bang, gimana, lancar awalnya atau banyak proses yang harus dilewati dulu? Mungkin beberapa kali rapat dulu. Baik, kami sampaikan, kalau sekarang itu kita tidak mengenal polisi lalu lintas saja, karena sebelum polisi lalu lintas ke kelurahan kita sudah mengenal namanya Babin Kamtibmas. Babin, ya. Itu adalah polisi yang paling dekat dengan masyarakat. Oke. Nah, jadi sekarang dimanapun kami kira dan masyarakat pun merasakan antara masyarakat dengan polisi itu sekarang tidak jauh, makin dekat kan, makin dekat, jadi ya. suatu waktu kita memerlukan mitra atau kerjasama dengan masyarakat, kami yakin masyarakat pasti akan menerima, dengan catatan tentu kita harus menyampaikan program-program yang akan kita bawakan ke tengah-tengah masyarakat. Oke. Nah, dan salah satu program yang kemarin kita bawa itu adalah mengajak masyarakat untuk tertib. Tertib itu luas artinya. Nah, Oke. kami di lalu lintas mengajak tertib lalu lintas. Kalau sudah tertib lalu lintas artinya apa? Keselamatan kita berkendaraan dan sebagainya, ya, tentu akan tercapai. Tujuan kita itu kan menciptakan rasa nyaman. Kami polisi lalu lintas tentu menciptakan kenyamanan dan ketertiban di bidang lalu lintas. Akhirnya kembali lagi cinta kami itu jatuh ke Balai Jariang. Lagi-lagi ke Balai Jariang ya. ya. Waduh, pintar sekali Balai Jariang ini ya. Apa karena kalau rombongan datang ini disuguhi? Pasti lah ya. Pasti tidak. Karena humanis sekali. Oke, Bang, itu kan di Balai Jariang. Nah, ini secara luas kita lihat di Kota Payakumbuh dulu. Kan banyak balap-balap liar. Nah, sejauh apa sih peran kasat, peran polisi untuk menertibkan balap-balap liar yang ada di Kota Payakumbuh ini? Terima kasih. Kita kembali. Saya nggak ikut loh Bang, saya nggak ikut. Saya nggak pernah kita ikut. kembali ke belakang lagi. Ya. Salah satu tujuan kita mengajak masyarakat itu untuk tertib berlalu lintas, salah satunya adalah untuk mencegah balap liar. Artinya ya. apa? Kalau kita sudah di kampung tertib mengajak masyarakat, ingat, masyarakat itu mempunyai anak, cucu, dan kemenakan. Ya. Kalau orang tua sudah kita ajak, tokoh masyarakat kita ajak, artinya setidaknya mengurangi efek dari balap liar. Sekarang, untuk balap liar, kita sudah melakukan upaya-upaya. Kita mulai dari sifatnya himbauan. Himbauan dulu ya. Ya, setiap pagi mungkin kawan-kawan melihat kita sering menyampaikan himbauan melalui mobil patroli kita. Itu hampir setiap pagi. Itu ajakan untuk tertib dan sebagainya. Kemudian berbentuk spanduk, berbentuk stiker dan sebagainya, bahkan dengan meme-meme yang lainnya. Ya. Action di lapangan pun sudah kita lakukan. Nah, kemarin beberapa hari kemarin, terutama pada malam hari, kita sudah melakukan tindakan dalam hal ini penegakan hukum. Oke. Bagi pelanggar balap liar. Ini langsung eksekusi ya. Langsung Soalnya eksekusi. himbauan-himbauan ini udah nggak didengar nih Nah, berarti ya. tahapan-tahapan sudah Tahapan, kita ya. lalui dan itu memang proses. Nah, prosesnya berbagai acara mungkin sudah kita lakukan, akhirnya sampai kita melakukan penindakan untuk mereka yang memang melakukan pelanggaran balap liar itu. Oke. Nah, ini ke Bang Novan lagi ya. Nah, sampai sejauh ini Bang, gimana ini menurut Abang karakter masyarakat setelah
ditetapkan menjadi kampung lalu lintas? Apakah ketika ada rombongan dari Polres datang mereka pencitraan pakai helm semua? Ini maaf bang, nggak apa-apa bang ya. Tuh. Atau memang benar-benar sudah merasakan efeknya kan, merasakan kebanggaan lalu mereka benar-benar tertib, atau hanya jangan-jangan ketika tim penilai datang, Polres datang mereka pakai helm, ketika Polres sudah keluar, ini nggak apa-apa bang. Betul. Iya, nggak apa-apa bang, minta kejujurannya bang. Nanti kalau nggak jujur dipindahin aja kampungnya. Suruh pulang kampung aja. Iya, polisi datang pakai helm kan, ketika Polres rombongannya sudah kembali lagi ke markas, ke kantor, udah buka lagi. Ini gimana nih? Abang jawab sejujur-jujurnya ya. Ngapain duduk di sini? Baik, terima kasih. Memang butuh waktu. Iya, Jadi, butuh waktu ya. Ini adalah untuk kedua kalinya Kelurahan Balejariang ditunjuk sebagai kampung atau kelurahan untuk ikut lomba tertib lalu lintas. Ini adalah kali kedua. Memang butuh waktu. Artinya edukasi harus lebih intens dilakukan. Walaupun tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Kasat, itu ada semacam himbauan, apakah dalam bentuk rambu-rambu atau baliho atau marka-marka jalan. Iya. Jadi beruntungnya saat ada lomba ini, kami ada penambahan semacam rambu-rambu, kemudian marka jalan atau himbauan-himbauan tadi. Insya Allah bagi anak-anak kita lebih mengena, artinya mereka saat mau menyeberang, mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran. Zebra cross yang dibikin saat lomba, Oke, itu bisa dipakai menjadi ya? edukasi. Ya. Oke, nggak putu-putu doang di sana ya? Tidak sekedar foto-foto. Artinya kita memberikan pembelajaran, memberikan edukasi bagi anak-anak kita mulai dari anak-anak usia dini. Kebetulan juga ada 2 sekolah yang dilalui titik pantau dari tim saat melakukan kunjungan tersebut. Kemudian di Kelurahan Balejariang juga ada arena bermainnya. Ada arena di bermainnya. Situ, ada arena bermainnya bagi anak-anak di Kelurahan Balejariang. Banyak sekali program di Balejariang yang sudah dieksekusi ya? Ya, alhamdulillah. Oke, kita karena ada terbatasnya waktu, siap. datang kelek mau lewat. Boleh. Ada juga Apoya ini, juga mau aduh, lewat. Ya. UMKM Balejariang. Iya. Kita break sejenak. Oke, dan sana orang awak pemirsa Otaki kembali lagi bersama saya dan masih dengan bintang tamu yang sama dari Polres Kota Payakumbuh. Benar sekali ya abang-abang ya. Nah, sekarang ada ganti bintang tamu yang satu yang kalau Pak Kasat masih betah ya bang ya, duduk di depan saya. Sekarang ada Bang Firman. Nah, Bang Firman ini apa sih di kepolisian ini, kanit atau gimana ini bang? Terima kasih. Saya itu jabatan saya sebagai Kanit Diasa. Kanit Diasa Satlantas Polres Payakumbuh. Berarti ini yang sering langsung ke lapangan ya? Iya, bisa juga. Tujuannya ada bentuknya Kanit Diasanya itu sebagai penyuluhan tentang tertib lalu lintas. Penyuluhan ya. Pokoknya tentang tertib lalu lintas lah. Pokoknya yang berurusan dengan di jalan ya. Di jalan. Oke, ada bagian-bagian. Nah, kita kembali ke abang nih yang Pak Kasat ini. Kita lebih ke ruang lingkup Kota Payakumbuh ya tadi ya, masalah balap liar ini ya. Kenapa ini? Sepertinya kalau saya baca ini bang di media, ini di berita-berita online ini, Polres Payakumbuh ini gencar-gencarnya menertibkan balap liar ini. Kenapa ini bang? Biarin aja lah mereka bang, jatuh kan mereka urusan sendiri. Motor belum lunas juga dibawa balap. Ini kenapa ini bang gencar sekali Polres Payakumbuh menertibkan? Terima kasih. Jadi salah satu penyebab faktor kecelakaan lalu lintas itu adalah tidak tertibnya pengguna lalu lintas. Tidak tertibnya itu salah satunya itu balapan liar. Balapan liar. Kita punya data korban yang meninggal dari lalu lintas secara umum bahkan sedunia. Kalau kita kalkulasi mungkin tidak jauh berbeda dengan korban perang. Tapi ini jarang dipublikasikan. Jarang dipublis ya? Jarang dipublis. Oke. Nah, jadi kita melakukan langkah-langkah pencegahan. Tujuan kita ini sebenarnya baik. Mengurangi angka kematian, fatalitas laka itu yang disebabkan oleh
balap liar. Ya. Tadi udah kita sampaikan, berbagai upaya sudah kita lakukan. Udah himbauan. Himbauan. Ya. Progres terakhirnya tentu harus kita tertibkan. Oke. Tertibkan ini dengan melakukan tindakan. Jadi pada kesempatan ini kita mengajak seluruh masyarakat Silakan, Bang. Payakumbuh untuk mari kita sama-sama menjaga ketertiban. Kita himbau kepada adik-adik kita, mari tertib lalu lintas, hentikan kegiatan balap liar yang meresahkan masyarakat, lingkungan dan pengguna jalan lainnya. Pengguna ya, ini ya yang pemakai jalan lain ya yang ikut kena dampaknya, Bang. Betul, betul. Kalau mereka saja mungkin kalau kita berpikiran agak sempit ya udah biarin ya. Betul. Ini kan orang-orang yang tidak apa-apa, yang tidak ikut kena imbasnya ya. Nah itu sudah diberikan dulu pengawasan namanya himbauan, tapi tetap dilakukan ya eksekusi lagi, Bang ya. Siap. Karena polisi juga banyak kerjaan lainnya, tidak saja main tilang-tilang, tidak saja main tangkap-tangkap, ada yang seperti yang barusan kita bahas, Bang ya. Prosedurnya. Prosedur ada, prosedur, dan ada juga sampai ke kampung tertib lalu lintas. Nah ini saya tertarik ke Bang Firman ini ya, saya panggil abang aja ya. Iya. Ya ganteng sekali abang, tapi masih gantengan saya. Kata mertua saya masih ganteng saya. Oke, Bang Firman ini kan yang banyak turun ke lapangan. Ini prosesnya dari mana nih, Bang? Untuk di Balai Jariang ini. Boleh ya Abang ceritakan prosesnya ke lapangan, sampai ada katanya taman bermain juga. Ada juga Balai Baraja. Ini apa saja yang sudah Abang lakukan? Nah, apakah cuma pencitraan doang, foto-foto kemudian kirim? Kan bisa saja, Bang ya. Nah, mungkin Abang, kami minta Abang memberikan penjelasan biar masyarakat tahu apa saja sih yang sudah dilakukan Abang baik di Balai Jariang atau di tempat lain. Iya. Terima kasih. Sebagaimana dari program pusat, itu dari Korlantas, itu dibentuk salah satu kampung tertib lalu lintas di suatu daerah. Oke. Kembali kita ke Sumbar. Jadi Sumbar telah menurunkan surat perintah untuk membangun kampung tertib lalu lintas. Kami pun dari Salantas menunjuk Kelurahan Balai Jaring. Kelurahan Balai Jaring ya, Payakumbuh Timur. Dengan berbagai pertimbangan, sudah kami telusuri. Memang kecintaan juga ke Balai Jaring juga. Iya ya. Iya. Karena di sana udah lengkap semuanya. Udah komplit ya. Udah komplit. Mungkin kami banyak tambahan membentuk berambu dengan dinas terkait, membentuk Balai Baraja, membentuk tempat bermain anak-anak. Nah, di sana itu kami salurkan program kami. Contohnya di tempat beraja. Di tempat beraja itu kami Balai Baraja ya? Balai Baraja. Ada juga pustakanya. Ada pustakanya ya? Ada. Kami lengkapi dengan buku lalu lintas. Kami lengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas. Dan juga di sana kami juga mengundang dan juga bersosialisasi dengan Karang Taruna. Itu mengajarkan anak-anak. Anak-anak ya? Iya, anak-anak usia dini, pemudanya, masyarakatnya. Di sana kita ajarkan gimana yang tertib lalu lintas ini. Nah, gimana aturan lalu lintas ini. Berarti nggak ada lagi ketakutan dari anak-anak ya? Enggak, iya. Ada, kan polisi memang sebenarnya kan itu pengayom ya. Iya. Pengayom, ketika polisi datang, aparat datang ke Balai Jariang kan sudah diterima secara humanis ya. Iya. Tidak ada lagi deg-degan ya. Oke Bang, kita lanjut ke yang masalah kampung tertib lalu lintas. Ini apa saja sih Bang aspek-aspek yang harus dinilai dan apa aja yang harus dipersiapkan? Iya. Seperti yang saya bilang tadi, itu yang dinilai itu tentang keterianya inovasi. Inovasi ya? Ya, inovasi. Ada yang diperbarui ya. Apa yang dibentuk masyarakat di suatu daerah tertib lalu lintas itu. Kami pun sudah koordinasi dengan Karang Taruna, dengan masyarakat. Mereka pun mendukung. Sangat mendukung sekali ya? Sangat mendukung kegiatan ini. Contohnya dari pertama kita mengadakan rapat, itu antusias sekali. Antusias. Hadir masyarakat, itu Karang Tarunanya, maupun tokoh-tokoh masyarakat lah. Tokoh-tokoh yang ada di sana ya? Di sana, ya. Kami ada rapat, setelah ada rapat, jadi kami
bicarakan, kami umumkan ini. Kami ingin mengadakan kampung tertib lalu lintas. Oke. Nah, di sana datanglah usul dari masyarakat. Oh, ada usulan. Ada usulan. Hmm. Kalau kita bentuk balai beraja gimana Pak? Enggak apa-apa, bagus. Nah, nanti kami lengkapi juga dengan yang seperti yang saya bilang tadi. Kita lengkapi prosedur kelengkapannya semuanya. Bukunya, rambu-rambunya. Dan juga nanti ada juga tempat bermain anak-anak. Tempat bermain ya? Iya, itu ini tujuannya pasti. gimana nih Bang? Ini tempat di Kelurahan Balejariang Iya. dibuatkan tempat untuk bermain Iya. untuk anak-anak. Kan tempat bermain anak-anak banyak di Kota Payakumbuh. Iya. Kenapa di tempat di Kelurahan Balejariang juga ada dibuat gitu? Supaya apa nih anak-anak? Kita bicara tentang tata tertib ya. Sudah tertib ya? Ya, jadi di sana kita buat tempat bermain anak. Jadi anak-anak itu tidak bermain di jalan lagi. Oh, ya oke. Ya. Tidak di jalan umum ya? Jalan umum ya. Jadi anak-anak tuh nanti bermain di sana. Di sana pun kita buat rambu-rambu. Jadi anak-anak tuh dia bermain, dia sambil melihat rambu-rambu. Oh, ini. Oh gitu, rambu-rambu. ada aturannya ya, ada penyeberangan. edukasinya juga ya. Ini rambu-rambu belokan. Nah, jadi dia tuh bukan saja bermain. Bukan ya? Nah, tapi dia langsung belajar tentang lalu lintas. Iya. Nah, jadi kita pusatkanlah di sana. Kalau ada tempat bermain, orang tua pasti senang juga ya, Iya, daripada senang main game, main Game, HP di rumah iya. ya. Iya. Kalau mereka bermain di luar, orang tua bisa bermain di dalam ya. Oke. Oke, kita ke Abang Kasat nih. Ya, Abang orang tua kan kita sama-sama dewasa. Iya. Oke, Bang. Ini kan dinilai ya kampung ini. Apa sih yang Abang tawarkan? Ini kan belum juara Bang ya, belum ACC ya, siapa yang juaranya ya, kampung lalu lintas ini ya Bang, kampung tertib. Ini Abang merasa yakin nggak Balejariang juara? Kita harus yakin. Harus yakin. Nah, oke, Abang harus yakin. Apa sih yang Abang tawarkan? Ini ibarat kita jualan kayak gini. Kita kasih ke penjual. Ini harus ada yang ini enak, kualitasnya ini. Apa sih yang Abang tawarkan sehingga Abang sangat yakin akan juara? Dalam penilaian itu ada beberapa aspek. Aspek ya. Nah, tentu kita berharap dengan aspek kriteria yang kita jual tersebut, kita analogikan juri itu adalah orang yang akan membeli. Oke. Nah, dengan program-program seperti rambu-rambu lintasnya, taman bermainnya, balai barajanya, artinya apa? Secara keseluruhan kami siap. Kami sudah mengajak mengedukasi masyarakat untuk tertib. Nah, inilah barangnya, kan demikian. Iya. Artinya tujuan kita dari awal itu adalah menciptakan individu yang tertib lalu lintas. Oke. Kita kemas dalam suatu bentuk yang lebih besar, namanya kampung lalu lintas. Tentu kita dengan usaha kerjasama kita ini, tentu kita berharap hasil yang maksimal. Hasil yang maksimal ya. Tentu kalau sudah maksimal dan juara, ada kebanggaan untuk Betul. tidak saja untuk Balejariang ya, untuk Betul. Kota Payakumbuh dan Polres Payakumbuh. Oke, ke Bang Kanit nih ya, Bang Kanit, Bang Firman. Bang, ini kenapa Abang harus capek-capek ikut? Ini memang aturan, harus Abang yang eksekusi. Abang kan yang banyak turun ke lapangan. Tanpa ada kegiatan tertib lalu lintas di kampung di Balejariang itu kan honor Abang tetap ada tiap bulan. Kenapa harus Abang sibuk-sibuk ya? Saya tahu nih polisi kerjaannya 25 jam sehari ini. Ada saja HP yang berdering, tolong ini, tolong itu. Ini kenapa Abang mau sibuk-sibuk saja? Iya. Terima kasih. Ya tanpa maaf nih dulu Bang, tanpa ada kesibukan di sana honor Abang tetap juga kan? Iya. Tiap bulannya. Jadi sesuai dengan jabatan saya, Oke. yaitu di bidang lalu lintas Ah, dan juga unit biasa. ya, Unit biasa memang itu memberikan penyuluhan kepada masyarakat, memberikan penyuluhan. kepada anak-anak, kepada anak-anak sekolah tentang gimana aturan berlalu lintas yang baik. Oke. Nah, jadi kita kembangkanlah atau kita pusatkanlah di suatu daerah. Itu. Kita sudahkan, kita pilih Balejariang. Ini pun programnya bukan sementara. Oh, Kita nanti continue kalau ya? bisa berlanjut. Berlanjut ya. Contohnya gini, kalau seandainya Balejariang udah tertib, berarti daerah lain merasa kepingin Kepingin ya. Nah, kepingin lah. Oh, udah Balejariang udah ada kampung tertib lalu lintas.
masyarakatnya tertib, mengurangi angka kecelakaan, ya. Oke. Yang seperti yang abang bilang tadi, iya dah, mengurangi kena tilang lah, ya. Iya. Sebenarnya kami bukan main tilang aja, ya kan? Kami udah melalui prosedur. Oke. Gitu. Nah, jadi dari sana kita ambil hikmahnya. Kalau dapat nanti kelurahan lain dapat mencontoh kampung tertib lalu lintas yang ada di Balajaring. Oke. Dia pengen juga. Ini Gitu. ibaratnya ini sekali merangkuh dayung 2-3 pulau terlampau ya, ada niat selanjutnya. Dan kita juga kepolisian niatnya kan nggak tertib lalu lintas saja di Balai Jaring. Iya. Ketika kita aktif di sana, kegiatan kriminal tentu agak sedikit berkurang ya. Iya. Ya misalnya aja mungkin Danovanto tadi ya, mungkin dia kepengen lagi nanam sesuatu ya. Ketika polisi sering aktif ya, nanam yang sering dilinting-linting itu ya, waduh nggak bisa lagi nih kayaknya. Oke, sebelum kita lanjut, karena ya durasi lagi bang, padahal saya sangat asik ngobrol sama abang berdua ini. Ini dari sekian banyak 50 bintang tamu nih, cuman sama berdua abang yang asik banget nih. Sama Bang Novan tadi nggak asik gitu. Oke, kita break sejenak. Oke, dan sana pemirsa Otaki masih bersama saya dan dalam program yang sama Otaki, Otak Terkini Podcast and Review. Dan kita masih dengan bintang tamu yang sama yang alhamdulillah abang-abang berdua ini masih bersedia duduk di depan saya. Bang Yunaldi sebagai kasat bang ya, dan Bang Novanto Yudhistira sebagai wakil LPM ya, pengurus LPM ya. Dan banyak sekali kegiatan Bang Novanto ini, kayaknya 2024 sudah dekat. Oke, kita ke Bang Kasat lagi nih. Nih, saya ingin bertanya ini kepada abang. Menurut abang, tertib lalu lintas di Kota Payakumbuh ini gimana nih bang? Apakah sudah lumayan atau masih banyak yang harus diperbaiki? Makasih. Secara umum, Payakumbuh kita kategorikan interaktif berlalu lintas ini cukup ramai. Kesadaran masyarakat tinggi dan berlintas. Memang ada beberapa aspek yang harus kita benahi ya, untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat, karena kita melihat suatu terciptanya tertib lalu lintas itu harus dengan dukung oleh sarana dan prasarana. Dalam hal ini tentu melihat pertumbuhan kendaraan. Kita lihat di mana-mana, hampir di seluruh Indonesia itu laju pertumbuhan kendaraan tidak sebanding dengan sarana dan prasarana. Artinya kendaraan lebih banyak daripada jalan yang ada di suatu kota. Oke. Tentu akan timbul keramaian. Namun demikian, kita mengajak masyarakat dengan sarana yang ada, baik sarana kendaraan maupun jalan, mari tumbuhkan tertib lalu lintas itu. Dan kita menilai untuk Kota Payakumbuh kesadaran masyarakat untuk berlalu lintas cukup tinggi. Cukup tinggi ya? Oke bang, ini juga ada sih request pertanyaan dari teman-teman saya sebelum kita duduk di sini. Apa sih selain dari tertib lalu lintas, selain mengatur lalu lintas, Kasat ini kerjanya apa lagi nih? Apakah berkegiatan sosial juga? Oke lah, nggak Kasat saja dari Polres semuanya. Apakah ada kegiatan lainnya bang? Misalnya kegiatan sosial ini itu segala macam. Terima kasih. Jadi untuk organisasi, kemudian lalu lintas itu bukan hanya berpatokan untuk di jalan raya saja. Untuk di jalan ya. Kita juga ada pelayanan di Samsat, hari ini pengurusan STNK. Kemudian juga ada pelayanan SIM. Itu kegiatan rutin. Ada pelayanan kecelakaan lalu lintas, ada pelayanan tilang. Kemudian kegiatan kemasyarakatan banyak yang kita laksanakan. Salah satu lomba tertib lalu lintas. Lomba tertib. Ya, kemudian dengan situasi pandemi ini kita Satlantas juga memberikan bantuan kepada dusanak-dusanak kita, masyarakat yang terdampak membutuhkan. ya. Itu mungkin di luar tugas pokok, tetapi setidaknya kegiatan-kegiatan di luar kedinasan yang kita lakukan bermanfaat untuk masyarakat. Oke, nah itu saya juga dengar ini ada pocil. Apa itu bang? Lomba pocil apa itu? Jadi pocil ini
polisi cilik. Polisi cilik. Nah, Jadi anak-anak kecil ya? Anak-anak kecil. Jadi mulai dari PAUD, TK sampai ke tingkat SMP. Oke. Nah, pada kesempatan ini kita sampaikan juga mungkin beberapa hari ke depan dalam rangka ulang tahun Kepolisian Negara Republik Indonesia yang jatuh pada 1 Juli, Direktorat Lalu Lintas Polda Sumbar melaksanakan lomba pocel. Alhamdulillah kita Polres Payakumbuh akan ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Oke. Nah, ke Bang Novan ini ya sebagai tokoh masyarakat di Kelurahan Balejariang. Ya. Apa saja sih yang menurut Abang yang sudah diberikan Polres untuk Balejariang selain dari tertib lalu lintas kampung tertib ini? Sebelumnya ada misalnya mungkin poli. Baik, terima kasih Bung Ril untuk bermitra dengan Polres Kota Payakumbuh. Bermitra ya? Ya, bermitra. Artinya sudah banyak kegiatan yang kami lakukan bersama-sama dengan Polres Kota Payakumbuh. Apakah di bidang olahraganya juga ada. Itu pernah mengangkat Kapolres Cup ya di Kelurahan Balejariang. Kapolres Cup ya, Piala Kapolres berarti ya? Piala Kapolres. Kemudian ada juga bantuan ikan. Oh, ikan? Jadi ya, memang ikan ini diberikan kepada sebuah lembaga, satu lembaga di Kelurahan Balejariang. Yang menjadi usaha ekonomi produktifnya organisasi tersebut, yaitu Karang Taruna. Jadi memang bagi kami di LPM sebagai bentuk tugas dan fungsi yang memang mitra dari pemerintah, kemudian juga sebagai suatu lembaga yang bisa memberdayakan masyarakat secara umum untuk seluruh kegiatan-kegiatan baik yang datangnya dari pemerintah maupun yang inisiasi dari warga masyarakat. Jadi kegiatan dengan pihak Polres sebenarnya sudah sangat banyak Pak Kasat. Ya. Jadi anak emas ini Kelurahan Balejariang ya? Sebenarnya bukan anak emas lah ya, Bang. Kebetulan kemitraan sudah terjalin. Artinya memang tidak dibikin-bikin kenapa harus Balejariang seperti yang Bung Rio sampaikan tadi. Iya. Kenapa harus Balejariang? Iya ya, saya suzon aja ya. Suzon aja. Saya memang dituntut untuk suzon di sini. Iya. Jadi memang sudah tidak sekarang saja. Bukan tahun ini saja Kelurahan Balejariang bermitra dengan Polres Kota Payakumbuh. Oke, sebelum kita lanjutkan ini di segmen 3 saya punya sesuatu ini ya yang berhubungan dengan polisi. Ada cerita lucu, nanti kalau ada apa-apanya tolong Abang luruskan dan Abang koreksi ya Bang ya. Saya pura-pura baca aja di sini ya. Sebenarnya saya ini penulis Bang, buku cerita Minang lucu. Oke, gini Bang, ini sebenarnya humor jadul ini. Humor yang sudah pernah ada jok-jok kodian lah kayak gitu kan. Ada seorang teman dulu, sebut saja namanya Buyung. Dia di jalan membawa kendaraan bermotor, kemudian di stop polisi karena nggak pakai helm. Tapi dia pakai topi, Bang. Lalu terjadilah perdebatan, kata polisi apa harus pakai helm. Kata beliau, kata Buyung ini, topinya lebih kuat daripada helm. Helm kalau dibanting pecah, topi enggak. Jadi dia praktekkan dibanting ke aspal, nggak apa-apa. Akhirnya Buyung ini kabur kan, nggak perdebatan alot tadi dia tinggalkan, akhirnya dia kabur. Nggak berapa meter, akhirnya dia jatuh. Kepalanya mendarah di aspal, berdarah, polisi datang. Diambilnya topi tadi, oh iya kuat sekali. Pak maaf Pak, helm beli di mana? Oke, nah ini saya minta pengurusan dari Abang. Ini kan berarti helm ini bukan urusan polisi sebenarnya ya. Ini untuk keselamatan ya. Apa sih helm ini harus Bang? Kenapa harus? Terima kasih. Jadi sesuai dengan amanat undang-undang, salah satu aturan berkendaraan itu selain melengkapi komponen kendaraan, dalam hal ini kaca spion, lampu dan sebagainya, ada komponen yang harus safety untuk pengendara dan pengemudi. Kalau pengemudi itu memakai safety belt. Yang kita kenal dengan sabuk keselamatan. Sabuk pengaman ya. Nah, sabuk pengaman. Kemudian untuk pengendara sepeda motor kita kenal dengan helm. Amanat undang-undang mengatakan demikian, setiap pengendara kendaraan itu diwajibkan memakai helm dengan SNI standar nasional ya. Nasional Indonesia, dan situ ada aturannya. Nah, hasil analisa itu memang helm ini menjamin keselamatan, artinya
melindungi bagian vital dari kepala kita terhadap benturan dari aspal seandainya pengendara itu mengalami kecelakaan. Ya mungkin itu. Jadi fungsi helm itu memang untuk melindungi kita untuk keselamatan. Bukan, itu sangat melindungi kepala ya. Itu bukan karena, dan juga dituntut oleh undang-undang Bang ya. Oke, nah Bang Novan nanti pakai helm ya. Abang kalau pakai helm saya yakin Abang tetap ganteng. Tetap ganteng malah. Ya, yang menjadi kendala ini mungkin bagi Pismar ini ya, bagi cewek-cewek ya, kalau pakai helm nggak kelihatan cantiknya ya. Padahal helm itu mau cantik mau jelek, kalau jatuh ya tetap pecah kepalanya kalau nggak pakai helm. Oke, kepada Bang Novan, ada nggak keinginan lagi Abang untuk bermitra dengan Polres Payakumbuh? Apalagi sih yang Abang inginkan ditambah gitu ya, jangan itu saja gitu. Ada keinginan lagi nggak? Ya, sebenarnya dari hasil kegiatan kemarin memang ada pembicaraan lebih lanjut. Harapannya ke depan kami minta kepada Polres Kota Payakumbuh melalui Lantas Bang Yunadi ada intensitas atau rutinitas edukasi bagi masyarakat kami. Ya, karena dan alhamdulillah itu disanggupi oleh Pak Kasat. Namun memang belum kita bikin schedule-nya, rancangannya, sasarannya siapa, juga belum. Baru pembicaraan awal, dan ya itulah mungkin itu salah satu keuntungan bagi kami mungkin di Balejariang. Dengan adanya kegiatan lomba tertib, kampung tertib lalu lintas ya. Kita diberikan edukasi, diberikan fasilitas, ada rambu-rambu juga. Kemudian juga ada perpustakaan ya. Oke, perpustakaan ya. Yang di Balai Baraja. Di Balai Baraja. Itu adalah bantuan dari Polres Kota Payakumbuh. Kalau seandainya Kelurahan Balejariang tidak ikut lomba, mungkin kelurahan lainnya akan mendapatkan fasilitas tersebut. Oke, pasti ya. Mungkin kalau dihitung materi, kita tidak hitung materi, apa yang sudah dikontribusikan oleh masyarakat, anggap itu sebagai suatu bentuk kemitraan dari LPM, Karang Taruna PKK, kemudian RT RW dan seluruh komponen masyarakat, sehingga nantinya kemitraan tersebut harapan kami memang bisa berlanjut di kemudian harinya. Oke, ini terakhir untuk Abang Novan ini. Ada nggak yang akan Abang ucapkan untuk Polres Payakumbuh? Sedikit saja ya, kan ini Polres sudah ngasih banyak fasilitas nih, jangan diam-diam aja kan. Pas nggak dikasih berisik, udah dikasih diam ya. Oke, silakan Bang. Baik, terima kasih. Izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Kapolres Kota Payakumbuh, kemudian beserta jajaran, termasuk juga kepada Bapak Kasat, Bang Yunadi, kemudian juga Pak Kanit. Harapannya ke depan mudah-mudahan kemitraan ini tetap berlanjut, karena bagi kami dengan adanya kegiatan ini sangat bermanfaat kalau di masyarakat sudah mendapatkan edukasi. Mudah-mudahan kesadaran untuk bertertib lalu lintas di Kelurahan Balejariang menjadi suatu kebutuhan. Jadi bukan suatu ketakutan. Jadi kebutuhan ya? Kebutuhan. Oke, menarik sekali. Nah, ini terakhir kepada Pak Yunaldi, Bang Kasat ini ya. Abang, saya minta Abang memberikan himbauan kepada masyarakat, Bang. Terima kasih. Pada kesempatan ini kami selaku Kasat Lantas Polres Payakumbuh mengimbau kepada Dunsana Sadonyo, masyarakat kita Kota Payakumbuh. Mari kita sama-sama menjaga ketertiban secara umum, kemudian khususnya mari kita sama-sama mematuhi aturan berlalu lintas. Tujuannya satu, masyarakat tertib, keselamatan terjaga, kehidupan kita dalam berlalu lintas tetap terjaga. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali Bang sudah hadir di program saya ini. Otaki, Bang Novan, terima kasih ya. Mudah-mudahan kita lain waktu bertemu lagi ya. Capek sebenarnya saya sering ketemu Bang. Dan kepada Bang Yunaldi, mudah-mudahan kalau kita undang lagi tidak berkeberatan ya Bang ya. Oke, terima kasih Bang. Terima kasih kepada semua masyarakat Kota Payakumbuh yang telah menonton acara ini.
Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Karena kita masih dalam suasana pandemi, tetap pakai masker, jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan, dan jaga hubungan baik dengan pihak kepolisian agar Anda tahu sebenarnya polisi itu kerjaan banyak sekali, humanis dan tidak asal tilang-tilang. Ada himbauannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.